Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Hadis Umdatul Ahkam nomor yang ke 323 itu hadis Aisyah tentang apa? Mujazziz al-Mudliji. Yang pertama, al-amal bi qaulil qafah, yaitu kita boleh mengamalkan, yaitu beramal berdasarkan ucapan pakar tilik nasab, fi ilhaqin nasab, di dalam menggabungkan suatu nasab. Ini anaknya fulan, ini anak fulan, berarti apa? Ini berhak mendapatkan warisan dari si fulan misalkan. Nah itu kembalikan kepada pakarnya. Kalau sekarang mungkin apa? Menggunakan DNA dan semacam itu agar lebih teliti. Tapi kalaupun tidak memakai itu, maka hukum sesuai dengan dohirnya, bukan dohir semua orang, tapi dohir orang yang memang pakar dalam masalah nasab. Dia tahu, oh ini memang layak dinisbatkan ke anak itu, bukan semata-mata kemiripan wajah, tapi dari sisi ini kembali ke pakarnya. Ma'adami ma huwa aqwa minha, kalau tidak ada qarinah atau dalil yang lebih kuat dari itu. Dan ini telah dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau At-Turuqul Hukmiyah. Kalau tidak ada hujjah yang lebih kuat, maka hujjah yang ini diamalkan. Baik. Karena apa? Kita diwajibkan berhukum dengan zahir, dan itu dinikulkan ijma oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Tapi kalau ada dua zahir yang bertentangan, kita wajib memenangkan zahir yang lebih kuat lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, innama nantaqilu min zahir ila zahirin aqwa minhu. Kita hanyalah berpindah dari suatu zahir yang kepada zahir yang lain yang lebih kuat dari itu. Baik. Hukum bukan semata-mata dengan dzunun, persangkaan, tapi dengan dzanir rajih. Dzanir rajih yaitu apa? Dilihat dari zahir. Qarinah yang kuat yang mana? Nah, kalau ada qarinah yang lebih kuat lagi, maka yang lebih kuat itulah yang menjadi dalil, yang menjadi apa? Menjadi hujjah. Dan ini banyak akan menjadi apa? Hukum yang sangat penting, menjadi patokan yang penting di dalam berbagai macam peristiwa. Dan itu contoh banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam At-Turuqul Hukmiyah. Baik. Seperti misalkan apa? Yaitu ada istilah qarinah yang namanya dalam masalah kehakiman, yaitu milkul yad, kepemilikan tangan. Apa itu? Hukum asalnya pakaian yang ada di badan kita, walaupun tidak ada bayinah apapun, itu hukum asalnya adalah milik kita. Demikian pula benda yang ada di tangan kita, hukum asalnya adalah milik kita. Baik. Kalau tidak demikian, kacau kita. Kita akan dituntut. Mana bukti buku ini milikmu, handphone milikmu, ini baju milikmu? Kita sudah hilang resepnya, hilang tahun berapa? Peci juga seluar bahkan nanti. Kacau kalau ditanya mana bayinahnya. Tidak, hukum asalnya di dalam syariat seperti itu. Baik. Dan inilah yang menetap. Buktinya Nabi tidak pernah mempertanyakan sahabat yang pakai pakaian itu, mana bayinah engkau pakai seluar itu milikmu, tak ada. Menunjukkan ikrar Nabi, asal dari pakaian yang menempel pada diri kita adalah milik kita. Kecuali kalau ada qarinah yang lebih kuat, tahu-tahu ada orang yang mendatangkan mungkin apa semacam bukti pembelian, memang tertulis barang yang sifatnya begini-begini adalah milik si fulan, dibeli dari kedai ini nomor sekian atau tarikh kesekian. Nah, itu bukti lebih kuat, maka wajib orang itu melepaskan bajunya. Karena bayinah lebih kuat ada dipegang oleh orang yang membawa resit tadilah atau surat bukti pembelian dan semacam itu. Ini contoh. Nah, kalau tidak ada qarinah yang lebih kuat, qarinah yang tadi itu cukup. Baik. Bagaimana kalau qarinahnya sama-sama lemah? Yaitu apa? Dicontohkan oleh Ibnul Qayyim. Entah bagaimana, tahu-tahu ada dua orang datang ke seorang hakim, sama-sama memegang kambing yang sama. Yang satu pegang ekor, satu pegang kepala. Ini milik saya. Tak, ini milik saya. Dalam keadaan dua-duanya tidak punya bayinah. Tapi bayinah cuma bayinah yang terlemah, yaitu milkul yad. Betul-betul sama-sama di tangan mereka. Semacam ini kacau. Maka ada dua cara. Cara pertama adalah al-qara', yaitu diundi. Karena sama-sama tak ada bayinah. Bayinah tinggal sama-sama pegang kambing itu. Yang kedua adalah ya sudah disembelih, kemudian apa? Dibagi sama-sama. Ya ada engkau tadi pegang bagian atas, ya sudah setengah ke atas milikmu, yang ini setengah bawah milikmu. Nah, itu boleh.
Karena tidak ada bayinah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Kecuali kalau tahu-tahu ada satu yang mendatangkan bayinah lebih kuat. Ada yang mendatangkan saksi yang jujur bahwasanya memang ini adalah milik si fulan, saya tahu misalkan, atau korinah-korinah yang lain. Nah, itu kembali kepada kekuatan korinah. Kalau tidak ada, maka sistemnya adalah sistem diundi atau dibagi dua. Kalau mungkin dibagi dua. Tapi kalau tidak, maka itu tadi. Baik. Kenapa kita sampai membahas itu? Kembali kepada ucapan beliau bahwasanya ucapan pakar tilik nasab itu berlaku apabila tidak ada dalil yang lebih kuat dari itu. Baik. Kalau firos, apa dalil yang lebih kuat? Yaitu firos. Anak ini dilahirkan di mana? Kalau zahirnya anak ini dilahirkan di keluarga itu, maka itu hukumnya lebih kuat. Tapi kalau sama-sama berebut di hospital tanpa ada bayinah yang lebih kuat, memang itulah yang di sini berlaku menggunakan pakar tilik nasab tadi, atau kalau sekarang mungkin pakai tes DNA itu. Tapi kalau dia dilahirkan bukan di hospital, bukan di rumah sakit, tapi di rumah orang, hukum asalnya ya dinisbatkan ke orang itu. Kalau memang si ibu memang adalah dari keluarga orang itu, karena ini dalil sudah ditansis di dalam hadis, maka dia lebih kuat daripada sekedar kalam ahli nasab. Wa huwa qaulul a'immati salasah, dan ini adalah pendapat 3 imam. Enggak tahu nanti disebutkan. Oh iya, yaitu siapa itu? Malik, Syafi'i dan Ahmad. Istidlalan bi sururin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qissah. Dalilnya apa? Berdalilkan dengan kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kisah tadi itu, dalam cerita tadi. Wala yusarru illa bil haqq, dan Nabi tidak digembirakan kecuali dengan kebenaran. Tak mungkin Nabi gembira dengan kebatilan. Baik, makanya kesimpulannya apa? Boleh berdalilkan dengan ucapan pakar tilik nasab apabila tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Wa khalafahum Abu Hanifah. Abu Hanifah menyelisihi mereka. Falam ya'mal biha, dia tidak mengamalkan dengan qiyafah. Masalah kepakaran dalam meneliti nasab, dia tidak mengamalkan itu. Wa tadzara anil hadis, apa udzur dia untuk tidak mengamalkan hadis Aisyah? Apa? Bi annahu lam yaqa fihi ilhaqun mutanaza'un fi, karena tidak terjadi di dalam hadis Aisyah itu, kata Abu Hanifah, yaitu penisbatan nasab yang diperselisihkan. Ilhaqu mutanazi'in fi, bahwasanya pihak yang lain itu kemudian mengatakan anak ini adalah anak dia. Kata Abu Hanifah seperti itu, yaitu tidak ada perebutan, sekedar case-nya, peristiwanya itu orang-orang merasa ragu, betulkah Usamah bin Zaid itu adalah anak dari Zaid bin Harisah, dalam keadaan tidak ada satu orang pun yang kemudian berebut dengan Zaid bin Harisah, tak ini anak saya, tak ada. Cuma sekedar ragu gitu aja. Kata Abu Hanifah demikian. Makanya tatkala ada ucapan qafah bahwasanya dia menegaskan ini memang anak Zaid bin Harisah, ya sudah langsung dinisbatkan ke Zaid bin Harisah karena tidak ada lawan. Kata Abu Hanifah seperti itu. Tidak ada lawan yang merebut Usamah. Baik. Tapi tidak dibahas di sini ya tentang bagaimana cara menjawab kalam Abu Hanifah tadi. Tapi tetap kalam a'imah yang 3 itu lebih kuat, karena walaupun tidak ada satu pihak yang merebut, tapi telah tersebar di masyarakat keraguan tentang itu. Dan tatkala keraguan itu terjawab dengan ucapan qafah, berarti apa? Kalam qafah adalah hujah tatkala tidak ada hujah yang lain yang lebih kuat. Tidak disyaratkan adanya orang lain yang merebut, tidak disyaratkan adanya dua pihak yang saling berebut. Mana dalil yang mensyaratkan itu? Tidak ada. Sementara hadis yang telah kita lewati terkait dengan perebutan siapa itu antara Abd bin Zam'ah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tidak menunjukkan syaratnya harus ada dua pihak yang berebut, tidak ada. Tapi intinya adalah nasab anak itu dinisbatkan kemana, pembahasannya itu tidak disyaratkan wajib ada dua orang yang tengah bertikai dan berebut. Baik, kemudian faedah yang kedua, yakfi ta'ifun wahid, cukup satu pakar tilik, ya tidak diwajibkan 2 atau 3 atau 7. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim, karena dalam hadis tadi Nabi mencukupkan dengan ucapan Mujazziz al-Mudliji tadi, cukup satu orang. Seandainya tak cukup, niscaya Nabi
mengatakan coba kita cari orang kedua atau orang ketiga. Baik. Walakin ishtaratal ulama'u fihi ayyakuna adlan mujarraba. Akan tetapi para ulama mensyaratkan dalam masalah ini bahwasanya si qaifnya, pakar tiliknya adalah orang yang adil, yaitu yang jujur. Mujarrab memang berpengalaman. Baik, jelas apa? Memerlukan ilmu dan kehati-hatian. Bukan asal sembarang-sembarang menisbatkan, oh ini anak fulan kok. Kenapa? Macam-macam sama aja. Bukan, memang dia harus pakar, bukan sekedar menyangka-nyangka. Fil isobah, yaitu memang dia berpengalaman di dalam ketepatan menetapkan nasab. Wahada hak, dan syarat ini adalah benar, agar tidak sembarangan menisbatkan orang kepada orang lain. Fa innahu la yuqbalul khabaru wala yunafadzul hukmu illa mimman ittasafa bihadzainil wasfain. Karena berita memang tidak diterima dan hukum tidak berlaku kecuali dari orang yang memiliki dua sifat ini. Memang sifatnya adalah adil, yaitu agamanya lurus, dan mujarrab berarti ilmunya memang cukup. Baik. Agar tidak terjadi kekeliruan atau kezaliman. Yang ketiga, tasawwufus syari'il hakim ila sihhatil ansab, yaitu semangat pembuat syariat yang penuh hikmah kepada nasab yang benar, yaitu Allah dan Rasulnya menghendaki agar nasab itu jelas, agar orang saling kenal, bukan malah seperti kerusakan parah yang dilakukan oleh orang-orang matsalah yang kufar itu, suka berzina sehingga nasab kacau, tak tahu ini anak siapa. Kenapa? Ya, karena ada perzinaan yang sudah sangat dibebaskan oleh mereka dan diusahakan, dipaksakan di negeri-negeri muslimin. Tak cukup dengan perzinaan laki perempuan, tapi yang sejenis pun dipaksakan. Naudzubillah, dasar kufar najis. Sementara syariat yang penuh hikmah menyukai bahwasanya nasab itu jelas, agar terjaga kehormatannya. Kita lainlah dengan monet-monet itu, lain dengan anding-anding itu. Istilah yang halus ya. Lain dengan hewan. Gimana orang kafir mengajak kita agar seperti hewan, nasabnya tidak jelas. Wa ilhatiha bi usuliha. Syariat, pembuat syariat yaitu Allah Ta'ala, atau pembawa syariat yaitu Nabi SAW, sangat bersemangat untuk menggabungkan suatu nasab kepada asalnya. Memang ini asalnya ke sana, ini asalnya ke sana, dan seterusnya. Jelas, ini dari keturunan siapa, tidak terkacaukan. Tapi kebanyakan orang memang semakin lama karena tidak mengikuti adab-adab syariah, tidak peduli dengan itu. Hanya peduli, hanya ambil berat kalau nanti merasa, oh kalau nasabnya ke situ saya akan dapat duit banyak, saya akan mendapatkan warisan. Ketika seorang raja mati atau seorang mungkin orang besar mati, seorang sultan mati, tahu-tahu oh saya juga keluarga dia. Padahal selama ini tak tahu dia muncul dari mana, tak tahu ada hubungan apa, tahu-tahu sekarang mengaku aku. Karena apa? Ada kepentingan masalah faraid. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tak peduli, mau berzina dengan siapa tidak ambil berat. Nauzubillah. Ini lagi-lagi adalah hawa nafsu, ujung-ujungnya masalah dunia, bukan karena taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, nanti tahu-tahu setelah dia dapat harta, mungkin datang anak berikutnya mengatakan saya juga anak bapak, saya siap jadi ahli waris. Engkau dari mana? Saya benih bapak di danau dulu. Tahu-tahu ada nasab di sana juga tak jelas. Yang keempat, al-farahu wa tabsyiru bil akhbaris sarah, disunahkan untuk bergembira dan bersuka cita dengan berita-berita yang menggembirakan. Wa isya'atuha, disunahkan untuk menyebarkan kebaikan. Kalau keburukan, maka hukum asalnya adalah untuk tidak disebarluaskan, karena Allah Ta'ala tidak suka kekejian tersebar, kecuali kalau dikhawatirkan membahayakan muslimin, maka wajib diperingatkan. Tapi hukum asalnya yang disebarkan adalah kebaikan. Kebatilan adalah untuk dihentikan, bukan ditutup-tutupi, tapi dibiarkan terus beroperasi, bukan terus beroperasi, tapi untuk dihentikan dan dimusnahkan, bukan malah dipiara dan disebarluaskan. Khususan ma fihi izalatu ribatin au qalatin su, terutama lagi berita yang di dalamnya ada hikmah dihilangkannya keraguan,
Seperti tadi itu, nasab tidak jelas, atau ada berita yang menggembirakan, disebarkan. Ini memang anak si fulan dengan qarinah yang jelas begini. Atau apa? Yaitu ucapan yang buruk demi menghilangkan ucapan yang buruk, bukan malah dibiarkan terserah orang mau bicara apa, ini urusan saya dengan Allah, bukan begitu. Nabi saja yang maksum, beliau memberikan penjelasan agar orang-orang tahu bahwasanya ini yang di samping saya istri saya sendiri, Sofia, kalian jangan sampai buruk sangka. Padahal para sahabat tidak akan buruk sangka pada Nabi. Bagaimana dengan orang macam kita? Ada berita-berita buruk, maka segera diberikan penjelasan, bukan malah masa bodoh, tapi bergaya pandai padahal masa bodoh. Akhirnya terbukti kebodohannya. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.